Hai sahabat Soekarnois, selamat datang dan ketemu lagi bersama saya Lina dalam channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Dan kali ini ada banyak sekali cerita yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Roso Daras selaku penulis buku-buku Soekarno. Tapi jangan lupa untuk sahabat Soekarnois tetap terus pantengin channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer yang tayang setiap hari Senin dan Kamis. Baik, Mas Roso, kita ketahui dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kan semua masyarakat Indonesia ikut andil ya, ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Semua profesi, termasuk juga pelacur saat itu. Ya, nah ini menarik. Soekarno dan pelacur ini banyak, ya tidak terlalu banyak sih, tapi ada beberapa kisah dalam kaitan Soekarno tanda kutip memanfaatkan pelacur untuk tujuan revolusi, gitu ya. Yang pertama-tama itu terjadi tahun 1930-an itu di tubuh internal Partai Nasionalis Indonesia (PNI). PNI bentukan Soekarno ini pada saat itu merekrut pelacur-pelacur Kota Bandung untuk menjadi member, menjadi anggota Partai PNI. Tidak hanya puluhan, 670 jumlahnya. Oh, banyak ya. 670 pelacur yang ada di Kota Bandung direkrut Soekarno menjadi anggota PNI. Dan ingat ya, waktu itu keuangan partai itu salah satu ditopang oleh iuran anggota. Dan itu artinya para pelacur yang notabene anggota dari PNI juga membayar iuran gitu loh. Nah, dan ini sempat menimbulkan perdebatan sengit di tubuh internal PNI sendiri. Gitu. Ya, siapa yang paling memperdebatkan atau yang memberikan kontra? Sekjennya, Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro itu orang penting di PNI, dia jebolan Eropa, kemudian dalam banyak kabinet juga dia menjadi orang penting, bahkan pernah beberapa kali jadi Perdana Menteri. Dan ketika di PNI, ini orang yang sangat vokal menentang Soekarno. Jadi menurut dia tindakan keliru merekrut sundal-sundal menjadi anggota partai itu menjadi sangat immoral, tidak bermoral. Dan itu terjadi perdebatan yang sangat tajam dengan Soekarno yang kekeh mempertahankan pelacur. Bahkan dia mengatakan anggota yang lain mau lepas silahkan, tapi melepas pelacur tunggu dulu. Jadi betul-betul dibela. Nah, saya pada saat itu memang Ali Sastro masih tetap ngotot untuk menganulir keputusan Soekarno ya, supaya janganlah PNI kok beranggotakan pelacur. Itu menurut dia tuh sangat hina dan mencederai kredibilitas partai. Itu menurut Sastro. Iya. Kemudian apa tanggapan dari Bung Karno sendiri atas yang disampaikan oleh Ali Sastro Amijoyo saat itu sehingga membuat Ali sendiri jadi diam? Perdebatan itu tentu saja pada tataran bahasa Ali Sastro masih menggunakan tataran moral, tataran mungkin kelaziman, tataran susila, mungkin dia masih bisa lantang berbicara. Tetapi keliru kalau Ali Sastro beranggapan bahwa dia bisa mendebat dan mengalahkan Soekarno. Itu keliru, karena kemudian Soekarno menyajikan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh Ali Sastro, yang akhirnya membuat Ali Sastro diam. Jadi itu salah satunya misalnya ketika Soekarno menyebut revolusi di Prancis ada sebuah nama Madame de Pompadour. Itu pada saat pergerakan revolusi Prancis itu dia seorang pelacur dan dalam sejarahnya dia bahkan akhirnya berhasil menjadi selir dari Raja Louis yang ke-15 yang berkuasa antara tahun 1745 sampai 1750. Ini fakta sejarah yang disampaikan Soekarno kepada Ali Sastro. Kemudian revolusi Prancis yang disebut barisan roti itu juga dipelopor oleh barisan para pelacur. Jadi betapa bahwa pelacur-pelacur itu bukan makhluk sembarangan. Dia bisa dimaksimalkan menjadi kekuatan partai. Nah,
itu yang dimaksud oleh Soekarno. Baru kemudian Sastro diam, gitu loh. Ya, selain dari Ali Sastro sendiri, ada tidak mungkin anggota PNI lain yang juga mungkin sependapat dengan Ali Sastro? Mungkin banyak. Tetapi tidak ada yang berani seberani Ali Sastro. Dia Ali Sastro itu yang paling berani mendebat Soekarno, sampai kemudian dia sama sekali kehabisan kata-kata ketika Soekarno lantas menyampaikan strateginya bahwa 670 pelacur anggota PNI kelak dia akan menjadi mata dan telinga Soekarno dalam hal pergerakan. Dari mana? Ya dari para hidung belang Belanda yang memakai jasa mereka, gitu loh. Nah, ini kan pemikiran yang betul-betul out of the box gitu ya. Jadi Ali nggak pernah menyangka bahwa kemudian Soekarno akan memanfaatkan pelacur itu untuk kemudian menggali informasi-informasi dari para hidung belang Belanda yang suka jajan di pelacuran itu, dan mereka juga tidak pernah sadar bahwa para pelacur itu adalah loyalis PNI yang notabene adalah loyalis Soekarno gitu ya. Ini yang satu cerita sejarah keterlibatan pelacur dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya di organ PNI. Dan itu semakin menambah lagi terus ya para pelacur untuk masuk ke dalam anggota. Ya, artinya sejak itu sudah nggak lagi yang berdebat. Sejak itu udah bukan lagi hal yang diperdebatkan, dan keputusan Soekarno kemudian mutlak dibenarkan dan menjadi keputusan partai, dan itu bergulir gitu kan. Bergulir. Di kelak kemudian hari akan lagi ada cerita-cerita nanti ya pada saat Jepang. Pada saat Jepang mereka kalap, banyak memperkosa orang, bagaimana cara meredamnya? Itu anggota-anggota PNI yang notabene bekerja di pelacur dipanggil untuk memuaskan nafsu para serdadu Jepang. Jadi itu cerita lain lagi gitu ya, bahwa dia pada kesempatan juga menyelamatkan para perempuan baik-baik ya dari tindakan perkosaan para serdadu Jepang, dengan menggantinya para pelacur memang profesinya itu gitu ya. Tapi benar ya, ide out of the box yang Bung Karno ini ternyata memang benar. Para pelacur itu akhirnya mendapatkan informasi disampaikan. Oh iya, dan itu yang kemudian terjadi. Jadi biasanya kalau ada kebijakan, mau ada tindakan penangkapan tokoh-tokoh pergerakan, itu bocorannya selalu dari para pelacur yang menyampai ke Soekarno. Jadi pada saat itu kan sangat sulit ya mendapatkan informasi langsung dari sumber yang memang kredibel gitu ya. Dan Soekarno bisa mendapatkan itu justru dari anggota partai yang notabene profesinya adalah pelacur. 600 lebih itu hanya yang dari Bandung saja? Hanya dari Bandung, itu yang di Bandung saja, diceritakan di Bandung. Dan waktu itu Ali Sastro mengatakan memang baru di Bandung, kegiatan itu baru di Bandung. Artinya belum diterapkan di partai-partai PNI di daerah lain untuk merekrut pelacur. Jadi cerita itu memang menceritakan peristiwa di Bandung. Oke, berarti memang banyak sekali ya perjuangan juga ataupun informasi yang didapatkan dari para pelacur itu kepada Bung Karno dan teman-temannya kalau begitu ya. Betul. Baik. Nah, sahabat Soekarnois, berarti memang benar ya, apapun profesi kita, kalau memang kita ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, yang saat itu juga dilakukan oleh semua masyarakat, ternyata memang bermanfaat ya, Mas Roso ya. Nah, sekali lagi untuk sahabat Soekarnois, banyak sekali manfaat teladan yang bisa kita ambil dari perjuangan Bung Karno di kemerdekaan Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk sahabat Soekarnois untuk berikan like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Saya Lina Abdullah dan Mas Roso undur diri. Sampai jumpa.